Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris dan kita masih dalam materi modals dan kita fokuskan modalsnya adalah yang obligation, ability, and possibility. Nah, sebelumnya saya sudah membahas di 3 video tentang ketiga jenis models, yaitu must have to, mustn't, don't have to, itu satu video, terus should satu video, dan can, could, may, might di satu video sendiri. Kalau kalian belum cek ketiga video itu, please cek dulu ketiga video itu supaya kalian punya gambaran yang jelas dan mendalam tentang models yang saya sebutkan tadi. Nah, di video kali ini sebenarnya saya pengen mereview secara singkat penggunaan masing-masing models tersebut dan contohnya. Kalau kalian penasaran atau masih bingung setelah melihat ketiga video yang sudah saya buat sebelumnya, pengen tahu jadi yang ini dan ini bedanya apa gitu secara lebih jelas dan mendalam, kalian bisa cek video kali ini. Yuk kita langsung aja mulai. Oke, pertama saya mau bahas dulu tentang must, have to, dan should. Kita lihat di sini ya. Must, kapan kita pakai must? Pertama adalah it shows the obligation for personal driven, untuk sesuatu yang karena dorongan personal. Kita lihat contohnya, I must go now, saya harus pergi sekarang. Yang membuat kamu pergi adalah dorongan karena diri kamu merasa kamu perlu pergi. Makanya must itu digunakan karena kamu punya dorongan personal. Number 2, kapan kita pakai must? It's in obligation in formal and written form. Nah, ini biasanya di peraturan atau kalian lihat di apa ya namanya ya, baliho atau apa gitu tuh yang secara formal dan tertulis yang menunjukkan suatu perintah, itu biasanya kita pakai must. Contohnya, all students must do the test individually. Nah, ini kan kayak apa sih, general truth gitu ya, kebenaran umum bahwa kalau ujian ya semua siswa tuh harus ngerjain ujiannya sendiri-sendiri gitu, nggak boleh saling contek-contekan. Nah, ini karena kayak bentuknya formal dan biasanya tertulis gitu ya di lembar ujian, berarti kita pakai must di sini. And then kita juga pakai must untuk prohibition or for forbidden gitu ya, untuk larangan gitu ya. Pelarangan yang betul-betul sama sekali tidak boleh kamu langgar. Contohnya, you mustn't tell my secret to anyone. Nah, karena kamu saya percaya untuk memegang rahasia saya, so please don't tell anyone about my secret, gitu ya. Makanya di sini pakai mustn't, yang benar-benar sama sekali tidak boleh kamu langgar. Oke, itu yang menunjukkan prohibition. Number 2, kapan sekarang kita pakai have to? Pertama, kalau ada suatu kewajiban yang didorong berdasarkan situasi yang mendorong kamu melakukan sesuatu. Terus kita juga pakai have to kalau lack of necessity. Contohnya kita lihat, kapan kita pakai yang situational? Bentar. Wait. Kita pakai yang situational, contohnya adalah the director calls Linda, so she has to go now to meet him. Nah, ini kan dorongan nih. Jadi ada di Linda kerja di suatu perusahaan gitu ya ceritanya. Terus si direkturnya atau bosnya Linda itu nelpon Linda mau ketemu. Nah, karena ini bosnya yang manggil, kan mau nggak mau Linda berkewajiban untuk datang. That's why ini kan obligation masihan ya kalau have to, berkewajiban, tapi karena situasi yang mendorong dia untuk melakukan kewajibannya karena tadi dipanggil bosnya, bukan karena dorongan personal. Kalau must tadi karena dorongan personal, kalau ini karena situasi, makanya yang dipakai adalah have to. Nah, tapi kenapa di sini yang ditulis has? Masih ingat kan pastinya? Karena pronounnya adalah she. Kalau he, she, it, kita pakainya has to. Tapi kalau I, we, you, they kita pakai have. Ingat pronounnya. Karena di sini pakai she pronounnya, berarti kita pakai has to. Makanya di sini Linda has to go now. Terus kalau yang menunjukkan lack of necessity, itu berarti kamu tidak harus melakukan hal tersebut, tapi kalau kamu mau melakukan ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita contohnya adalah the trip to the art museum is optional. Perjalanan ke museum seni itu optional gitu ya, kamu boleh ikut boleh enggak gitu ya.
You don't have to go. Nah, karena kamu boleh ikut, boleh enggak, kan kamu nggak harus dateng kan, nggak harus ikut. Kamu boleh loh kalau mau nggak pergi gitu ya, maksudnya makanya pakai don't have to. Nah, ini kalau konteksnya present atau future. Sekarang kalau konteksnya past seperti apa? Yang pertama, kalau ini tetap situational, kata has atau have itu jadi had to go. Sama ya, ini karena situasi, jadi saya harus kemarin pergi datang ke kelas gitu ya. Jadi I had to go to the class karena situasi. Ingat yang pilihan pertama, yang situational. Number 2, ini yang pilihan kedua. I didn't have to go to the class yesterday. Aku sebenarnya nggak harus kok datang ke kelas kemarin, tapi karena aku kerajinan, aku memilih untuk datang ke kelas kemarin. Nah, itu yang menunjukkan lack of necessity. Makanya pakainya have to di sini, tapi karena bentuknya past dan negatif, kan necessity kalau menunjukkan necessity selalu negatif, makanya pakai didn't dulu, baru pakai have to. Ingat ya, kalau ada didn't, dia kembali ke bentuk pertama have-nya. Yang ini kan had. Kalau karena ini formnya positif, had itu verb 2-nya dari have dan has. Tapi karena ini negatif, udah keluar did-nya, makanya ini balik lagi jadi have, seperti itu. Terus kalau kapan kita menggunakan should? Oke, pertama, should itu paling gampang digunakan pokoknya kalau menyatakan nasihat sama opini. Udah, itu dipegang dulu untuk dasarnya. Advice is nasihat sama opini. Kita pakai should biasanya. Contohnya ya, kita lihat ketika kita ngasih positive advice, you should study tonight. Nah, kamu harus belajar nih malam ini sebaiknya. Itu kan bentuk nasihat kan, makanya kita pakai should. Terus kalau ini suatu kewajiban, kamu harus, karena besok mau ujian susah banget, kamu harus belajar malam ini, kita pakainya must ya. You must study tonight. Tapi karena ini bentuknya nasihat, makanya pakai should. Kan nggak ada konteks keterangan yang menyatakan bahwa ini sesuatu yang wajib kamu lakukan gitu ya. Karena besok ujiannya susah banget gitu. Makanya kalau ada keterangan besok itu mau ujian, sebaiknya kamu pakai must. Tapi karena di sini tidak ada keterangan itu, makanya kita pakainya should karena bentuknya bukan lagi kewajiban tapi lebih ke nasihat. Kalau bentuknya negatif itu juga bisa, tinggal should-nya kita tambah not aja ya, jadi shouldn't. He shouldn't leave his keys in the car. Dia harusnya nggak ninggalin kunci mobilnya ya di dalam mobil gitu ya, kan bahaya gitu kan. Nanti kalau kuncinya ditinggalin di dalam mobil, bisa ada orang iseng atau orang jahat gitu bisa ngambil atau mencuri gitu. Nah, itu pakainya should. Dan sama sih prinsipnya, ngasih advice tapi apa sih, larangan gitu ya. Nasihat yang negatif, bukan nasihat negatif, apa ya, nasihat dalam bentuk negatif, sebaiknya jangan. Nah, itu pakainya shouldn't. Terus number 3, kalau menyatakan opini kita juga pakai should. Kita lihat kalimatnya ini, hintnya atau clue-nya udah jelas banget, in my opinion, udah ada kata itu, berarti udah pasti ini bentuknya opini. Kalau bentuknya opini kita pasti pakai should. Menurutku, you should try this time. Kamu harus nyoba nih kali ini. Karena kita tahu ini konteksnya adalah opini, makanya kita langsung pakai should sebagai kata modelsnya di sini ya. Nah, itu kalau present atau future context. Sekarang kalau past context seperti apa? Kita lihat yang pertama, I should have studied last night. Ingat ya, kalau bentuknya negatif, should itu harus ditambah have, ditambah ke verb ketiga. Study, ini kan verb satunya study. Nah, verb 2 dan 3-nya jadi did. Ada IED ini ya. Nah, kita lihat, kalau ini bentuknya menjadi nasihat yang positif tapi telat untuk dilakukan karena berlawanan dengan masa lalu, bentuknya jadi should have verb 3. I should have studied last night. Seharusnya saya belajar tadi malam, tapi kenyataannya saya nggak belajar tadi malam gitu loh. Makanya konteksnya kan udah tadi malam. Karena udah tadi malam, udah lampau. Dan kita lihat, kalau yang poin negatif ya sama sebenarnya, shouldn't have studied misalnya hari ini ujiannya nggak jadi ujian gitu deh. Padahal aku udah capek-capek nih belajar tadi malam ya. Kamu bisa ngomong I shouldn't have studied last night. Lebih baik aku tadi malam nggak belajar nih karena hari ini cancel ujiannya. Gitu ya, tinggal ditambah not aja.
Tapi terus gimana kalau konteksnya adalah ngasih opini? You should have done well in the test. Nah, ini opininya karena misalnya kamu udah belajar sangat keras, terus soalnya ternyata gampang-gampang, kamu harusnya nilainya bagus dong. Tapi kenyataannya karena berlawanan ya, karena udah pas atau masa lampau, kamu ternyata ulangannya nggak sebegitu bagusnya gitu. Padahal menurut aku kamu dengan perjuangan kamu yang sebegitu kerasnya, kamu harusnya bisa ngerjain tes ini atau hasil tesnya bisa lebih baik lagi. Rumusnya sama pakai should, terus have dan verb ketiga sama bentuknya. Nah, setelah tadi kita udah bahas yang must, have to, sama should, itu yang lebih menunjukkan ke obligation and advice. Sekarang kita lihat yuk yang menunjukkan models of ability sama possibility. Ingat yang ability kemampuan biasanya itu can dan could, dan yang possibility adalah yang may dan might karena menunjukkan kemungkinan. Tapi kita lihat yuk bentuknya ya masing-masing. Pertama, can menunjukkan ability, menunjukkan kemampuan. I can run fast. Aku bisa berlari dengan cepat. Saya mampu berlari dengan cepat. Makanya ini menunjukkan ability. And then can juga digunakan untuk giving and not giving permission. Nah, memberi atau tidak memberi izin. You can use my car tomorrow. Nih, Kak, saya memberi izin ke kamu untuk pakai mobil saya besok. Nah, itu bisa pakai can. Then buat informal polite request untuk meminta secara sopan gitu ya, tapi secara informal kita bisa pakai can, yaitu can I borrow your pen, can I help you, itu juga informal tapi sangat sopan, makanya bisa pakai can. Atau can juga bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang impossible, tidak mungkin, tapi bentuknya selalu negatif. That can't be true. Hal itu nggak mungkin banget terjadi. Nah, itu kita pakai can tapi bentuknya negatif, jadi ditambah not petik T. Atau kalau kalian mau nulis bentuk negatif secara formalnya can adalah, ingat ya, can not. Can dan notnya nyambung jadi satu kata seperti ini. That cannot be true, itu juga boleh. Itu penggunaan can buat ability, giving and not giving permission, informal polite request, sama impossibility. Terus kalau could gimana? Could sebenarnya mirip, tapi kalau ini can tuh biasanya menunjukkan ability untuk present, kalau could berarti yang past. Contohnya, could you help me? Kamu bisa nggak membantu saya? Nah, ini nomor 2 ya, sorry. Di sini itu bisa ke sini juga. Polite request, meskipun konteksnya adalah present gitu ya, yang polite request ini. Kenapa? Terus apa bedanya sama ini polite requestnya can? Sebenarnya lebih sopan kalau kita mau meminta pakai could daripada can, tapi can juga nggak salah gitu maksudnya. Could you please help me? Kamu bisa nggak bantu saya? Meskipun konteksnya adalah saat ini memintanya, tapi karena pengen sopan, makanya lebih tepat pakai could daripada can. Sebenarnya can juga boleh, tapi ya, cuman lebih sopan could. Terus kalau asking for suggestion, itu kita bisa lihat suggestion itu memberi saran. If you need help for math lesson, kalau kamu butuh bantuan dalam pelajaran matematika, you could talk to your teacher. Kamu bisa loh ngomong sama guru kamu, mungkin dia akan membantu gitu. Nah, ini kan ngasih suatu saran kan, makanya pakai could lebih tepat. Meskipun kadang konteksnya di sini simple present ya, need kan. Oke. Terus kalau formnya could di pas gimana? Ini contohnya di nomor 1 adalah di sini ya. I could run fast when I was a child. Aku bisa berlari dengan sangat kencang waktu aku masih anak-anak. Sekarang aku udah dewasa. Kemampuan berlariku mungkin nggak sekencang dulu waktu aku masih anak-anak. Makanya karena konteksnya pas, lampau, itu kita pakai could run. Could juga bisa menunjukkan suggestion di masa lampau dengan rumus could have ditambah ke verb ketiga. You could have talked to your teacher. Nih, misalnya sama konteksnya nih, saya kesusahan sama pelajaran matematika saya nih semester lalu. Nah, sebaiknya kamu tuh di semester lalu tuh tanya sama guru gitu ya kan. Kamu bisa ngobrol sama gurunya, mungkin gurunya pasti akan dengan senang hati membantu. Rumusnya harus pakai could have ditambah ke verb ketiga.
Terus ini menunjukkan ability ya. Could tadi nomor satunya lihat can dan could adalah menunjukkan ability. Sekarang kita bahas yang menunjukkan possibility sama polite request biasanya juga bisa. Yaitu yang pertama ada may. Ask for may digunakan ketika kita meminta permission in polite and formal way. Ingat ya, tadi could itu giving, can itu tadi giving, memberi. Kalau may meminta, ask. Itu bedanya. Pertama, meminta izin dalam bentuk yang sopan dan sangat formal. Dan formal itu biasanya kita pakai may. May I borrow your pen gitu. Itu menunjukkan mau meminta izin dengan lebih sopan. Boleh nggak aku pinjam bolpenmu? Tapi sebenarnya juga ya oke, sampai situ dulu deh daripada bingung nanti. May I borrow your pen? Aku boleh nggak pinjam bolpenmu? Bisa juga pakai could sebenarnya. Could I borrow your pen? Tapi sebenarnya lebih sopan, atau kalau konteksnya formal lebih tepat pakai may. Terus may juga digunakan untuk a strong possibility in present or future, adalah kemungkinan yang mungkin terjadi berdasarkan keadaan sekarang atau keadaan yang masa depan. Misalnya ada orang nanya nih, John di mana ya? Where is John? John ada di mana? Ini penandanya adalah kata is ini ya, refers to present. Nah, kita bisa lihat kemungkinan kita yakin banget tadi John tuh pamit mau ke perpustakaan nih ceritanya. Nah, sekarang ibunya lagi nyari John di mana ya? Kamu bisa ngomong, kamu tingkat keyakinannya tuh tinggi gitu ya, bahwa John kayaknya tadi kan bilang mau ke perpus ya, sekarang dia lagi di perpus kali gitu. He may go to the library. Nah, itu kita pakai may untuk menunjukkan strong possibility yang mengarah ke present dan future. Terus kalau might itu dipakainya kapan? Pertama, buat possibility in present and future sama persis kayak may. Tapi apa bedanya? Dia sedikit lebih lemah daripada may. Jadi kalau kita yakinnya mendekati 100% lebih tepat pakai may, tapi kalau di bawah itu kita pakai might lebih tepat, meskipun konteksnya present atau future. Kita lihat pertanyaan yang sama, where is John? Di mana John? Karena kita yakinnya misalnya 75%, nah kita bisa ngomong nih, John might go to the library. Kamu nggak yakin tadi John tuh bilang mau ke library apa mau ke rumahnya Linda misalnya. Nah itu kita pakai might lebih tepat. Terus might juga menunjukkan a possibility in the past, kemungkinan yang terjadi di masa lampau. Tapi ingat, rumusnya selalu might, have plus verb ketiga. Untuk semua model sama ya, konteks pastnya models plus have plus verb ketiga. Kita lihat contohnya. Where was John? Di mana John? Pakai was di sini penandanya. Kalau di sini tadi penandanya is, ini juga penandanya is, di sini penandanya was karena sudah konteksnya masa lampau. Karena konteksnya sudah masa lampau, berarti kita pakainya might have plus verb ketiga. He might have gone to the library. Mungkin dia sudah tadi pergi ke perpustakaan. That's why kalau konteksnya di sini udah ada penanda was, kita yakin pasti ini pas, kita pakainya yang might have plus verb ketiga. Seperti itu. Nah, sekian rangkuman dari models of obligation, ability, and possibility. Saya harap kalian mengerti dan dapat membedakan dengan baik penggunaan masing-masing models. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa leave in the comment section down below. Nanti I will try my best to explain further to you the use of those models. So I think that's all, and I'm so happy to have you here today. So let me close this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.